I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it down, like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iski Karima dengan NIM 2621041, jurusan Teknik Matematika UNG Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Dalam video ini saya akan memaparkan sedikit seputar tentang ilmu mantik. Pembahasan yang pertama yaitu ada tasawur dan tasdik. Secara substansi, ilmu diklasifikasikan menjadi 2 macam. Yang pertama yaitu ilmu qadim, yaitu ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kedua yaitu ilmu hadis, yaitu ilmu yang dimiliki oleh makhluk. Dan ilmu inilah yang akan menjadi pokok pembahasan dalam bab ini. Secara karakteristik, ilmu hadis dibagi menjadi 2, yaitu tasawur atau gambaran dan tasdik atau penghukuman. Tasawur ialah pengetahuan atau gambaran kita terhadap sesuatu yang tidak disertai penghukuman apapun terhadap sesuatu tersebut. Tasawur dibagi menjadi 2, yaitu ada tasawur doruri dan ada tasawur naldori. Tasawur doruri dan tasawur naldori. Contoh dari tasawur naldori adalah lapar. Kemudian tasawur naldori yaitu gambaran atau bayangan yang membutuhkan penalaran atau perenungan, contohnya malaikat. Kemudian yang kedua ada tasdik. Tasdik adalah tasawur yang disertai hukum, baik secara positif maupun negatif. Tasdik dibagi menjadi 2, sama seperti tasawur tadi, ada tasdik doruri dan tasdik naldori. Tasdik doruri adalah pembenaran yang tidak membutuhkan penalaran, contohnya matahari terbit dari sebelah timur. Kemudian tasdik naldori yaitu adalah pembenaran yang membutuhkan penalaran atau pemikiran, contohnya alam ini diciptakan dari ketiadaan. Nah, yang kedua ada al-dalalah. Jadi al-dalalah secara umum adalah memahami sesuatu atas sesuatu. Kata sesuatu yang disebutkan pertama disebut madlul atau yang ditunjuk, sedangkan kata sesuatu yang disebutkan kedua disebut dalil atau yang menjadi petunjuk. Dalalah berarti petunjuk, sedangkan secara istilah dalalah adalah suatu pengertian yang ditunjukkan oleh lafaz. Ulama mengelompokkan dalalah menjadi 2 macam, yaitu dalalah lafziyah dan dalalah ghairi lafziyah. Dalalah lafziyah ini adalah dalalah yang berbentuk suara atau kata. Dalalah lafziyah dibagi menjadi 3, yaitu dalalah lafziyah akliyah atau akal, kemudian dalalah lafziyah tabiiyah yaitu alami atau kebiasaan, dan dalalah lafziyah wadiyah atau istilah. Nah, kemudian sedangkan dalalah yang ghairi lafziyah atau dalalah yang tidak berbentuk kata dan bukan suara juga dibagi menjadi 3, yaitu dalalah ghairi lafziyah akliyah atau akal, tabiiyah alami atau kebiasaan, dan ghairi lafziyah atau ghairi lafziyah wadiyah atau istilah. Pembahasan yang ketiga yaitu ada lafaz. Lafaz merupakan suatu nama yang diberikan pada huruf-huruf yang tersusun atau susunan beberapa huruf yang mengandung arti. Lafaz dalam bahasa Indonesia disebut sebagai kata, seperti kayu, batu, air, dan lain-lain. Lafaz dibagi menjadi 2, yaitu lafaz mufrad dan murakkab. Lafaz mufrad merupakan suatu kata yang tidak memiliki bagian, yang tidak menunjukkan pada penunjukan yang dimaksud oleh bagian makna yang tidak dikendalinya. Nah, lafaz mufrad ini dibagi menjadi 2, yaitu juz'i, yaitu lafaz yang tidak mencakup pada beberapa unit arti, dan kulli artinya lafaz yang mencakup pada dalam beberapa unit arti secara mustarak atau tertutup atau sekutu. Nah, kemudian ada lafaz murakkab, merupakan lafaz yang terangkai dari suku kata yang sebagian dari lafaz tersebut dapat menunjukkan arti yang dari sebagian yang lain.
Lafadz murakkab atau susunan kata dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada tam. Tam itu kalimat sempurna, artinya beberapa kata yang tersusun di mana masing-masing kata memiliki arti masing-masing hingga memberi pengertian lengkap. Dan yang kedua ada naqis, kalimat tidak sempurna, artinya kata yang belum memberikan pengertian makna secara sempurna. Pembahasan selanjutnya adalah kulliyatul khamsah. Kulliyatul khamsah adalah pengertian-pengertian yang dinyatakan oleh predikat mengenai subjek atau cara menerangkan sesuatu. Kulliyatul khamsah disebut juga sebagai term. Term yaitu kata atau susunan kata yang berfungsi sebagai subjek atau predikat. Nah, kulliyatul khamsah ini terdiri dari tiga macam. Yang pertama kulli dzati. Kulli dzati terdiri dari jins, nau, dan fasol. Sedangkan kulli irdi terdiri dari khosoh dan amrodul am. Nah, kemudian yang kelima ada takrif. Takrif berasal dari bahasa Arab yang berarti memberitahu atau memperkenalkan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kita dapat mengenal sesuatu dengan lengkap dan sempurna dari pengertian tersebut. Sedangkan takrif secara istilah adalah pengenalan, pemahaman mengenai pengertian afrod-afrod untuk mendapatkan gambaran yang jelas terhadap afrod tersebut. Nah, takrif ini dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama ada takrif lafzi, takrif tanbihi, takrif ismi, dan takrif hakiki. Dan takrif hakiki ini dibagi menjadi 2, yaitu bilhad dibagi menjadi 2 lagi, yaitu had nakis dan rasm. Yang kemudian ada rasm dibagi menjadi 2, yaitu tam dan nakis. Nah, untuk dapat diterima suatu takrif ini harus memenuhi beberapa syarat, yaitu yang pertama harus jami, artinya harus masuk, yaitu meliputi seluruh cakupan dalam takrif. Yang kedua ada harus mani, artinya menolak, yaitu menolak sesuatu yang mungkin termasuk dalam cakupan takrif. Yang ketiga tidak boleh mengakibatkan kemustahilan, yaitu mengandung daur, tasalsul, atau di antara dua yang bertentangan. Yang keempat harus lebih jelas dan mudah diterima akal, yakni logis, karena takrif kan berguna untuk memperjelas pengertian. Kemudian pembahasan yang keenam ada kismah. Kismah sendiri yaitu cakupan makna dari takrif. Sebelumnya kan takrif sudah dibahas, yaitu takrif itu merupakan pengertian. Nah, kismah ini adalah cakupan dari takrif tersebut. Nah, kismah terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada asas taksim atau yang menjadi dasar pembagian. Yang kedua ada bagian yang dibagi. Kemudian yang ketiga adalah yang dibagi. Misalkan bagian yang dibagi itu adalah ustadz. Kemudian asas taksim atau yang menjadi dasar pembagiannya itu adalah ustadz yang mendirikan pondok dan ustadz yang tidak mendirikan pondok. Kemudian yang dibagi itu adalah jadi siapa saja ustadz yang mendirikan pondok dan mana saja ustadz yang tidak mendirikan pondok. Jadi kismah itu adalah cakupan dari pengertiannya. Kemudian pembahasan yang keenam ada qadhiyah. Qadhiyah atau khobar menurut pakar mantik adalah sebuah lafadz yang dengan sendirinya atau dzatiyah memiliki kandungan makna yang berpotensi dinilai benar dan bohong. Qadhiyah dibagi menjadi 2, yaitu qadhiyah hamliyah dan qadhiyah syartiyah. Qadhiyah hamliyah adalah susunan kata atau lafadz yang mengandung pengertian tanpa lafadz syarat. Dalam bahasa Indonesia, qadhiyah disebut sebagai kalimat. Sedangkan qadhiyah syartiyah adalah susunan kata yang mengandung pengertian yang menggunakan lafadz syarat seperti kalau, andai kata, jika, apabila, dan sebagainya. Sedangkan aturan bahasa jika ada syarat tentu harus ada jawab syarat hingga kedua qadhiyah tersebut menjadi satu qadhiyah yang utuh. Nah, kemudian pembahasan yang selanjutnya ada qiyas atau silogisme. Qiyas berasal dari bahasa Arab yang berarti ukuran.
Kias berarti alat mengukur, maksudnya adalah mengukur sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kias dalam ilmu mantik adalah ucapan atau kata yang terdiri dari dua atau beberapa kodiah. Manakala kodiah tersebut benar, maka akan muncul daripadanya dengan sendirinya kodiah benar yang lain yang dinamakan sebagai natijah. Natijah ini adalah kesimpulan. Pembagian kias menurut penelitian ahli mantik ada dua macam. Yang pertama ada kias iktironi. Kias iktironi adalah kias yang dua mukodimahnya mengandung natijah secara implisit atau berkana dan tidak eksplisit atau bilfi'li. Kias iktironi ini juga dikelompokkan menjadi dua, yaitu bentuk hamli dan syar'i. Kias iktironi dibagi menjadi dua, yaitu kias iktironi hamliyah dan syariah. Yang kemudian pembagian kias yang kedua itu kan ada kias istisnai. Kias istisnai adalah kias yang natijahnya atau kesimpulannya telah disebutkan atau nakibnya dengan nyata atau bilfi'il. Unsur-unsur kias iktironi yaitu kias disusun dari tiga proposisi, yaitu dua yang diberikan dan satu sebagai konklusi atau natijahnya, di mana itu ditarik dari dua proposisi yang pertama. Adapun unsur kias iktironi yaitu ada premis minor, premis mayor, dan konklusi atau natijah. Yang kemudian ada syakl, yaitu bentuk bangunan kias yang padanya diletakkan had ausat dalam mukodimah sugro dan mukodimah kubro. Sedangkan dorob adalah berkumpulnya dua kodiah dengan memperhatikan adanya sur, artinya kodiah itu harus menyebutkan sur. Macam-macam syakal yang pertama adalah ada syakal awal, yaitu had ausat menjadi mahmul dalam mukodimah sugro dan menjadi maudhu dalam mukodimah kubro. Rumusnya A sama dengan B, B sama dengan C, A sama dengan C. Kemudian syakal sani, had ausat menjadi mahmul pada mukodimah sugro dan kubro. Rumusnya A sama dengan B, C sama dengan B, A sama dengan C. Yang ketiga ada syakal salis, had ausat menjadi maudhu pada kedua mukodimah sugro dan kubro. Rumusnya A sama dengan B, A sama dengan C, B sama dengan C. Yang terakhir ada syakal rofi, had ausat menjadi maudhu pada mukodimah sugro dan menjadi mahmul pada mukodimah kubro. Rumusnya A sama dengan B, C sama dengan A, dan B sama dengan C. Kemudian ada kias istisnai, adalah kias yang terdiri dari dua mukodimah, yaitu syariah dan istisnaiyah. Kias ini disebut kias istisnai karena memuat kodiah istisnaiyah yang berisi perangkat istidrak atau ucapan susulan untuk memastikan hukum istisbat atau nafi yang menyerupai istisna berupa lafadz lakinna atau akan tetapi yang berposisi atau berperan sebagai had ausat. Kias istisnai menunjukkan natijah atau kebalikannya secara nyata, tidak secara makna. Kias istisnai dilihat dari segi ittisal atau bersambung dan inwisal atau terpisah. Qadiyah syar'iyahnya yang ada dalam kias tersebut dibagi menjadi dua, yaitu kias ittisali dan kias infisali. Kemudian ada lawahid al-qiyas. Qiyas dalam sebuah ungkapan dari sebuah kalimat yang terdiri dari beberapa qadiyah yang tersusun dengan susunan yang khusus, yaitu muqaddimah sugro dan kubro. Yang terdiri dari susunan tersebut akan melazimkan perkataan baru yang dinamakan natijah atau kesimpulan. Qiyas murokab dibagi menjadi dua macam, yaitu mutasil al-nataij dan munfasilun nataij. Struktur qiyas murokab dibagi menjadi dua bagian, yaitu memandang bagian lafadznya dan memandang bagian qadiyahnya. Nah, yang terakhir ada qiyas istiqro. Menurut ulama usul fikih, qiyas berarti menetapkan hukum suatu kejadian atau peristiwa yang tidak ada dasar nasnya dengan cara membandingkannya kepada suatu kejadian atau peristiwa yang lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nas, karena ada persamaan ilat antara kedua kejadian atau peristiwa itu. Qiyas istiqro adalah metode menarik suatu kesimpulan atau hukum yang diawali bagian khusus untuk dijadikan sebagai alat menarik kesimpulan atau hukum yang secara umum atau menyeluruh berlaku bagi semua bagian-bagian khusus tersebut. Qiyas al-hulf yaitu cara mengemukakan argumen yang berbelit
di mana sebuah proposisi dibuktikan kebenarannya dengan mendedukasikan suatu kontradiksi dari pengingkaran proposisi yang dikembangkan bersama dengan proposisi-proposisi lainnya yang sudah diyakini kebenarannya. Kemudian ada kias tamsil. Kias tamsil ialah menetapkan hukum hal yang bersifat juz'i dan hal yang juz'i lainnya karena adanya kesamaan antara juz'i tersebut. Nah, sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.